warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Rika Agisti Isnaini Esos dari MAN 4 Batanghari Jambi. Mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023. Program Studi PPG Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Jumat 25 Agustus 2023, saya akan membuat video pembelajaran sebagai salah satu kelengkapan dalam mengikuti ujian kinerja PPG. Dengan menggunakan materi kelas 11, yaitu kelompok sosial, dengan metode diskusi dan model PBL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Silakan untuk ketua membuka. Duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita pembahasan dulu ya. Andi, Hadir Bu. Elma, saya Bu. Era, Hadir Bu. Gadis, Hadir Bu. Anggi, saya Bu. Zahra, hadir Bu. Putri, Anggun, ada yang hadir hari ini? Hadir Semua. Alhamdulillah, hadir semua ya. Semoga kedepannya kalian tetap rajin untuk masuk ke kelas untuk proses pembelajaran ya. Ya, sebelum kita masuk ke proses pembelajaran kita berdiri dulu. Ayo coba. Silakan berdiri. Tegak dulu. Sudah siap? Yang berdempet agak diregangkan biar ada saling bertemu.
bergerak. Tambah semangat. 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 Ibu kasih motivasi dikit ya. Itu ya. Motivasi kita hari ini tetap tenang. Disiplin dalam belajar adalah kunci untuk meraih prestasi. Setiap usaha yang kamu lakukan hari ini akan memberikan hasil di masa depan. Jadi belum bisa langsung kita peroleh atau hasil kita petik, tapi untuk masa depan, insya Allah nanti akan kita petik hasilnya. Jadi tetap semangat untuk belajar, jangan bermalas-malasan, jangan sampai tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke? Siap. Semangat! Semangat. Semangat! Semangat. Ada yang salah ya, kalau lagi yuk. Tambah semangat! Semangat. Semangat untuk belajar. Oke? Lihatlah gambar nampak? Apa itu? Apa ini? Ada baju merah dan baju putih. Gambar siapa? Petani. Seorang petani ya, sepasang suami istri yang bekerja sebagai seorang petani atau berprofesi sebagai petani. Yang sebelahnya bersepeda. Apa? Kelompok sepeda. Apa ada kata lain apa? Sepeda. Geng sepeda. Ada lagi? Hah? Ada berapa orang di situ? Banyak. Ada beberapa individu yang sedang mengendarai sepeda, ya, di sebelah jalan. Bisa juga dikatakan apa? Komunitas. Terus yang di bawahnya? Apa tuh? Pegawai. Lagi ngapain? Berdiskusi. Ada berapa jumlahnya di situ? Banyak. 5 orang. Ada 5 orang, berarti lebih dari satu. Yang pertama ada 2, yang ketiga, yang kedua. Ada berapa? Banyak ya, kita hitung karena ada yang belakang juga, terus yang bawah itu ada sekitar 5 orang. Ya. Selanjutnya, gambar siapa nih? Kok jumlahnya lebih banyak dari yang tadi? Siswa. Ya, yang bawah nih gambar siswa. Terdiri dari berapa orang nih? Banyak, lebih dari satu. Apalagi yang di atas. Kira-kira acara apa ini ya? Pengajian ya. Terus yang ini? Satu lagi gambarnya? Persiapan untuk foto. Oh, persiapan pengambilan foto. Ada 2 orang guru yang sedang mempersiapkan untuk berfoto, pengambilan foto. Ya. Sebelum melangkah ke berikutnya, kita melakukan pretest dulu ya. Pretest. Kita uji kemampuan kalian uji awal. Bawa pena? Wah. Saya mau Silakan nanti dikasih nama ya. Ada nama dan kelasnya kelas 11. Karena kelas 11.
Nafas. Ya, diisi. Ya. Ya, diisi. Makanya cuma sebentar. Ya. Yang lain sudah? Sudah selesai ya? Enak ya? Baiklah, setelah kita melakukan pretest, sudah ada gambaran di otak kalian apa yang akan kita pelajari hari ini? Tentang apa? Kelompok sosial. Iya, jadi ada beberapa di gambar tadi ada beberapa kumpulan orang atau manusia atau individu yang berkumpul dalam suatu tempat. Nah, itu dinamakan sebagai kelompok sosial. Nah, di sini gua akan membacakan tujuan pembelajaran untuk peserta ini, ya. Silakan dibaca. Anggi, baca Anggi. Muhammad yang hijau tuh Tujuan pembelajaran hari ini apa? mengungkapkan gambaran umum tentang kelompok sosial di masyarakat, menganalisis pengertian kelompok sosial, menganalisis ciri-ciri kelompok sosial, menganalisis faktor penyebab terbentuknya kelompok sosial, menganalisis fungsi kelompok sosial. Nah, itu. Jadi nanti itu adalah beberapa materi yang nanti akan masuk ke LKPD dan akan dijadikan sebagai bahan diskusi kalian. Ya. Jadi ada beberapa slide yang akan Ibu tampilkan. Nah, ini tentang ciri kelompok sosial, nanti kamu akan mencarinya. Terus faktor penyebab terbentuknya kelompok sosial. Nanti juga kamu akan mencarinya. Fungsi kelompok sosial. Dan satu lagi adalah pengertian kelompok sosial. Nanti akan masuk ke LKPD kalian, ya. Jadi Ibu akan membentuk kelompoknya. Ibu sudah siapkan berdasarkan hasil pretest tadi. Ya, untuk kelompok 1, Ulin. Untuk kelompok 1 tadi sudah ini, silakan untuk bergabung ya. Ulin, Era, Gadis, Sabik, Andi. Andi, sama Andi ya. Terus Putri, Anggun, Sabina, Rosdiana, ya. Sandra. Terus yang kelompok 3, Anggi, Zila, Zara Tusita, Dewi Wardani, sama Mutia Fitri. Mutia Fitri. Yang kelompok 4, Elma, Faiza, Zahra, Sahrul, dan satu lagi? Udah. Kas. Ya. Oke. Jadi untuk kelompok 1 sebelah sini di depan, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 di depan, kelompok 4 di belakang. Silakan untuk membentuk kelompoknya, bergabung. Meski jalan pun berliku, jatuh tapi ku kembali, bangkit untuk semakin gemilang. Kisah seru di sekolah, ada cinta, ada
Yang murni dari diri sendiri. Sendiri. Atau juga secara yang saat yang digunakan terus saja. Ini. Secara kebetulan. Secara kebetulan. Ini nanti butuh penjelasannya. Secara kebetulan enggak? Titik. Misalnya seseorang terlahir. Kelompok sosial adalah kesatuan dari dua atau lebih individu yang mengalami interaksi psikologis satu sama lain. Apa yang kesatuan dari dua atau Yang belajar di luar ruangan supaya tidak bosan di dalam kelas panas. Faktor apa saja yang menghambat dari itu? Yang nomor 2, ciri kelompok sosial. Ini siapkan pertanyaan dulu, 3 pertanyaan. Dari aku tuh? Ini mulai ada juga yang kelompok sosial. Kelompok sosial. Pertanyaan dari kelompok sosial. Interaksi akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum diskusi mulai, kami akan membuka sesi perkenalan. Perkenalkan, nama saya Menurut Korma sebagai moderator. Perkenalkan, saya Putri Rasnayati. Perkenalkan, saya Fiana. Perkenalkan, saya Safia Zulandia. Perkenalkan, saya Chandra Biwasa. Baik, karena sesi perkenalan sudah selesai, maka kami akan membuka sesi presentasi yang akan dibacakan oleh Putri Rasnayati. kelompok sosial menurut Pak Putri. Yang pertama menurut yang lain silakan perhatikan ya. Kelompok sosial adalah kesatuan dari dua atau lebih individu yang mengalami interaksi psikologis satu sama lain. Yang kedua, Robert Camerton mendefinisikan kelompok sosial adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola. Yang ketiga, Serif mengungkapkan kelompok sosial adalah suatu unit sosial yang terdiri dari dua atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur, sehingga di antara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu yang khas bagi kelompok itu. Dan yang keempat, menurut Suekanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Adapun ciri-ciri kelompok sosial yaitu yang pertama adanya kesatuan yang nyata dan dapat dikenali dalam kumpulan
sosial. Yang kedua, adanya kesadaran pada diri masing-masing anggota terhadap perannya dalam kelompoknya. Dan yang ketiga, adanya perilaku saling mempengaruhi antar anggota kelompok secara timbal balik. Yang keempat, adanya status sosial tertentu yang mengatur aturan dan perilaku para anggota kelompok. Adila Ramadana dari kelompok 3 ingin bertanya. Sebutkan ciri-ciri kelompok sosial. Oke, pertanyaannya aku dijawab oleh Nanda. Ciri-ciri kelompok sosial. 1. Adanya kesatuan yang nyata dan dapat dikenali dalam kumpulan manusia. 2. Adanya kesadaran pada diri masing-masing anggota terhadap perannya dalam kelompok. 3. Adanya perilaku saling mempengaruhi antar anggota kelompok secara timbal balik. 4. Adanya status sosial tertentu yang mengatur aturan dan perilaku para anggota kelompok. Baik, karena sesi tanya jawab sudah selesai, kami akan membacakan kesimpulan dari diskusi kelompok. Kami dibacakan Adapun kesimpulannya yaitu kelompok sosial adalah kesatuan dari dua atau lebih individu yang mengalami interaksi psikologis satu sama lain. Dan adapun ciri-cirinya adanya kesatuan yang nyata dapat dikenali dalam kumpulan manusia, adanya kesadaran pada diri masing-masing anggota terhadap perannya dalam kelompok, adanya perilaku saling mempengaruhi antar anggota kelompok secara timbal balik, adanya status sosial tertentu yang mengatur aturan dan perilaku para anggota kelompok. sekian dari kami karena lebih baik sadar diri daripada merasakan tidak dibutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok Andi. Faktor apa saja yang menghambat perusahaan sosial? Baiklah, pertanyaan dari kelompok 4 kami kelompok 2 akan dijawab oleh kelompok Jadi. Faktor apa saja yang menghambat perubahan sosial? 1. Hubungan yang renggang dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terhambat. Sikap masyarakat yang masih tradisional, rasa takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatul Faiza dari kelompok 4 ingin bertanya, apa saja contoh faktor sosial? Baiklah, pertanyaan akan dijawab oleh Andi. Contoh faktor sosial antara lain nilai, keyakinan, dan sikap, kelas sosial, gaya hidup konsumen, kebiasaan membeli, seksualitas, selera, dan preferensi adalah contohnya. Apakah sudah puas? Nah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, analisislah definisi kelompok sosial menurut para ahli. Definisi kelompok sosial menurut para ahli yang dicatat oleh kelompok kami ada 3. 1. Soehardono Soekanto mengartikan kelompok
ada berapa ciri kelompok sosial? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Zahra. Ciri kelompok sosial. 1. Adanya kesadaran anggota. 2. Memiliki kepentingan bersama. 3. Memiliki aturan. 4. Mempunyai struktur sosial. 5. Bersistem dan berproses. 6. Terdapat faktor yang dimiliki bersama. 7. Terdapat interaksi. Jawabannya. Baiklah, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, adapun kesimpulan dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh kesimpulan kelompok sosial. Kelompok sosial adalah sebuah bentuk dari sekumpulan dari berbagai macam bentuk akan individu yang dimana akan sering melakukan kegiatan interaksi dengan sebuah bentuk pola yang dimana akan selalu terorganisir, akan tetapi tidak akan terdapat sebuah ikatan yang dimana biasanya akan terjadi pada sebuah organisasi. Baiklah, hanya itulah yang dapat kami sampaikan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dibacakan oleh Mutia. Baiklah, ada 4 faktor pembentukan kelompok sosial, yaitu faktor darah. Orang yang memiliki satu keturunan bisa juga dikatakan sebagai saudara. Faktor geografis, yaitu dibentuk dari jaringan komunikasi yang perlahan membangun ikatan, seperti halnya yang tinggal di suatu daerah yang sama. Faktor kepentingan kelompok sosial, yaitu suatu kelompok yang memiliki kepentingan bersama. Faktor daerah asal, yaitu suatu kelompok yang terbentuk karena mempunyai daerah asal yang sama di daerah tertentu. Suatu kelompok yang terbentuk karena mempunyai kesamaan tujuan di daerah tertentu. Kelompok sosial berfungsi sebagai meningkatkan moral dan produktivitas, penampungan meningkatkan kepercayaan diri, menjalin hubungan kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan. Meningkatkan lingkungan kerja, peduli pada kesehatan mental, membangun pola pikir yang positif, mengenali kekurangan dan kelebihan jati diri, fokus pada langkah atau perubahan kecil. Adapun tujuan dan motif dari kelompok sosial adalah mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Iwasa. Nomor 1 ingin bertanya, apa tujuan dan motif dalam kelompok sosial? Pertanyaan akan dijawab oleh Zahra. Mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Ada yang jelas kelompok satu Gimana? Kelompok Jelas. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulin Maharani. Saya dari kelompok 2 yang bertanya kelompok 4. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri? Pertanyaan yang diterima yang akan dijawab oleh Cynthia. Pertama, membangun pola pikir yang positif, mengenali kekurangan dan kelebihan jati diri, dan fokus pada langkah atau perubahan kecil. Jelas. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Perkenalkan, saya Amelia, berasal dari kelompok 3 yang akan bertanya, apa yang dimaksud dengan faktor darah? Darah orang yang memiliki satu keturunan bisa juga dikatakan saudara. Ada yang ingin bertanya lagi? Karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai itu bukan presentasi tapi masalah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjawab dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta.
Untuk keaktifan, alhamdulillah untuk diskusi kelompok kecilnya semuanya aktif ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya kelompok sosial itu ada dalam masyarakat atau di lingkungan tempat tinggal kita. Dalam keluarga kita yang terdiri dari orang tua, anak itu sudah bagian dari kelompok sosial. Selain itu di lingkungan tempat tinggal kita ada beberapa kelompok juga, yaitu kelompok yasinan, kelompok taruna, dan kelompok ibu-ibu PKK yang mungkin di dalam kelompok tersebut terdiri dari lebih dari 2. Yang jelas kalau lebih dari 2 individu itu sudah disebut sebagai kelompok sosial. Terus tadi ada ciri-cirinya. Apa saja ciri-cirinya tadi? Ciri-cirinya? Adanya persamaan kepentingan. Adanya persamaan kepentingan. Terus Kesadaran anggota. kesadaran anggota. Terdapat interaksi. Terdapat interaksi. Adanya status sosial. Adanya status sosial. Lebih dari 2 atau lebih. Terdiri dari 2 atau lebih. Ada lagi? Memiliki aturan. Memiliki aturan atau norma. Seperti ada di sekolah kita, suatu lembaga pendidikan pasti ada aturannya. Di lingkungan masyarakat pun pasti ada aturan atau norma. Dalamnya. Terus faktor pembentuknya tadi? Faktor pembentuknya adanya faktor darah. Faktor darah ya berdasarkan dari keturunan. Terus yang selanjutnya adanya faktor kepentingan kelompok sosial. Ya, kepentingan. Berarti ada memiliki kepentingan yang sama dan mempunyai tujuan yang sama. Terus apa lagi? Adanya faktor geografis. Ya, faktor geografis itu berdasarkan tempat tinggal. Terus satu lagi? Satunya adalah faktor daerah asal. Ya, faktor daerah asal. Seperti halnya ibu sekarang tinggal di Jambi, walaupun ibu asalnya Jogja, tapi kalau tinggal di Jambi ketemu orang-orang yang daerah sama dengan ibu di Jawa, itu termasuk faktor daerah asal. Atau di daerah yang lain tapi berasal dari daerah sama. Jadi itu kesimpulannya untuk materi pembelajaran hari ini. Ada yang bisa merefleksikan untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, Amin silakan. Pembelajaran hari ini sudah berjalan sangat lancar. Diskusinya sudah berjalan lancar. Semua anggota aktif. Untuk modelnya, model PBL-nya kayak mana? Ini sudah berjalan belum? Ya, jadi ini tadi kita memakai model problem based learning, ya, dengan metode diskusi. Ya, jadi kalian berkelompok itu tadi adalah proses pemecahan suatu masalah yang kalian hadapi, ya. Oke? Oke. Untuk selanjutnya, silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing, susun bangku dan meja seperti semula. Meski jalan pun berliku, jatuh tapi ku kembali, bangkit untuk semakin gemilang. Kisah seru di sekolah, ada cinta, ada duka dan banyak cerita. Serunya belajar di sekolah, di sini kita tumbuh harapan untuk ceria masa. Sudah rapi? Masih sini masih bengkok sebelah sini. Jadi ibu akan menginformasikan untuk materi selanjutnya. Nanti kita akan belajar tentang jenis-jenis kelompok sosial, ya. Karena materi kelompok sosial itu banyak, ya. Jadi hari ini cukupkan 4 saja materinya yang kita pelajari. Dan untuk PR kalian silakan membaca atau browsing di internet tentang jenis kelompok sosial. Oke. Karena proses pembelajaran kita hari ini sudah selesai, maka bisa Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ibu harap untuk kedepannya kalian tetap semangat untuk belajar
datang semuanya di kelas. Jangan sampai ada yang tidak hadir, ya. Kecuali sakit, ya. Kecuali sakit. Kalau sakit dimaklumi kalau tidak hadir. Baiklah, kita cukupkan sekian. Bu, kalau ada salah dari Ibu, dari kata-kata Ibu, mohon dimaafkan. Kita baca hamdalah bersama-sama.